baca fikir kerja menyemangati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam AISO, Jendela Inspirasi Indonesia. Sahabat AISO, bersama saya Luna Mayanti kembali menyapa dalam AISO Sepekan yang akan mengabarkan rangkaian peristiwa dan informasi penting kegiatan pendidikan dan kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Dalam rangka memeriahkan dan memperingati HUT NTB yang ke-64 tahun 2022, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB mengadakan Gelar Budaya NTB Gemilang tahun 2022. Tanggal 11 sampai 13 Desember 2022 di Lapangan Super Semar Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dengan tema Pertahankan Tradisi, Kembangkan Budaya. SMA Negeri 1 Palibelo dengan skuad 13 orang siswa, 9 posis, 4 OSIS, dan 4 orang guru dan kapsek ikut serta memeriahkan parade budaya yang dimulai dari Terminal Tanjung, finish di Lapangan Super Semar kantor Bupati KLU. Dalam kegiatan ekspresi budaya, tim Seman Salibal menampilkan pertunjukan kolaborasi tari Empa Asama, puisi, menyanyi, dan senam kreasi Tutu Kali Kumama. Tarian dan senam kreasi ini terinspirasi dari permainan tradisional yang sudah mulai terlupakan, sehingga diciptakanlah tarian dan senam dengan gerakan yang dikembangkan dari permainan tradisional. Sementara itu, dalam parade budaya, SMA Negeri 1 Aimal Lombok Timur menampilkan busana atau pakaian dengan mengkreasikan sampah organik, daun jagung, dan menjadi pusat perhatian di acara ini. Hal ini dibuktikan banyaknya meminta sesi wawancara dan berfoto bersama. Sedangkan dalam pameran produk unggulan, SMA Negeri 1 Aimal menampilkan pupuk organik dan aneka jajanan berbahan dasar tempe. SMA Negeri 1 Aimal juga berhasil meraih penghargaan kebudayaan pada kategori Lomba Jinggal Dikbud NTB dan diterima langsung oleh Kepala SMA Negeri 1 Aimal DRS Lalu Moh Ali Iftihar. Gelar Budaya 2022 bertujuan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan atau IPK yang telah memposisikan NTB di tingkat nasional dan sebagai rangkaian dari keikutsertaan NTB dalam Pekan Kebudayaan Nasional yang berisi pameran, ekspresi budaya, dan pagelaran. Tim media SMA Negeri 1 Palibelo dan SMA Negeri 1 Aimal mengabarkan. Sahabat AISO, memperingati 64 tahun Nusa Tenggara Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Expo Produk Unggulan SMK dari tanggal 8 hingga 10 Desember 2022 yang lalu. Expo ini berlangsung di Pusat Perbelanjaan Modern Lombok Epicentrum, diikuti seluruh SMK Pusat Keunggulan yang ada di NTB. Gubernur NTB Dr. Haji Zulkifli Mansah membuka acara itu. Dalam sambutannya, SMK yang menjadi pusat keunggulan dapat memberi contoh dan dampak yang baik bagi SMK di sekitar. Produk yang terjamin kualitasnya dan siap pakai dengan berbagai inovasi dan keunggulan. Sementara itu, Kepala Dikbud NTB, Dr. Haji Aidi Purkon menjelaskan pameran produk karya SMK ini sebagai wujud menunjukkan strategi belajar selama 3 tahun dan mendukung industrialisasi yang dicanangkan pemerintah daerah. Ada 87 SMK negeri dan swasta dalam pameran tahun ini yang menghadirkan berbagai produk diantaranya mobil Formula 1, berbagai elektronik, makanan, minuman, dan lain sebagainya. SMK Negeri 1 Selong menampilkan hasil karya berupa motor listrik, mesin pencacah rumput, mesin pengiris singkong, kompresor senyap, furnitur. Sementara SMK Negeri 1 Jerowaru menampilkan produk keunggulannya antara lain kaos sablon, susu kedelai murni, mugus sublimasi,
nugget jamur, dan keripik jamur crispy. Selain pameran produk, kegiatan itu juga menampilkan berbagai pagelaran seni mulai dari tari, teatrikal, fashion show, dan lain-lain. SMK Negeri 1 Selong menampilkan tari Nusantara buah karya guru dan siswanya. Tarian itu melibatkan 28 orang dengan gerakan dan kostum disesuaikan dari masing-masing daerah Nusantara. Sementara, siswa SMK Negeri 1 Jerowaru menampilkan seni drama dan tari sabuk bidadari. Para pengunjung yang hadir di rombong epicentrum Mall kagum dan antusias menyaksikan pertunjukan yang ditampilkan oleh siswa dari berbagai sekolah di NTB. Tim media SMKN 1 Selong dan SMKN 1 Jerowaru mengabarkan. Sahabat Aiso, di sela kegiatan Expo SMK se-NTB yang diselenggarakan di Pusat Perbelanjaan Modern Lombok Epicentrum, Direktur SMK Kemdikbudristek Dr. Wardani Sugianto mengunjungi SMK Negeri 2 Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Kunjungan yang berlangsung tanggal 10 Desember 2022 itu didampingi Kabid SMK Dikbud NTB, pengurus MKKS Lombok Barat, dan pengurus MKKS Lombok Tengah. Dalam kunjungannya, Wardani membahas tentang potensi yang dapat dikembangkan sesuai kompetensi SMK Negeri 2 Pujut, yaitu dalam bidang agribisnis perikanan air payau dan laut. Dengan pengembangan potensi tersebut diharapkan dapat menjadikan siswa lebih produktif sehingga dapat menarik minat calon peserta didik untuk melanjutkan sekolah tersebut. Wardani Sugianto juga mengungkapkan kekagumannya terhadap lokasi sekolah yang terletak di Teluk Awang dan dikelilingi oleh bukit dan laut. Menurutnya, SMK Negeri 2 Pujut adalah sekolah yang memiliki pemandangan terbaik yang pernah dikunjunginya. Meskipun kunjungannya singkat, namun menurut Kepala SMK Negeri 2 Pujut, Ahmad Sarjana mengatakan banyak saran pemajuan yang diberikan Dr. Wardani ini. Kunjungan ini diharapkan SMK Negeri 2 Pujut bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, sehingga makin dikenal masyarakat luas. Tim media SMK Negeri 2 Pujut mengabarkan. Sahabat Aiso, peredaran dan penyalahgunaan masih mengkhawatirkan, terutama di kalangan pelajar. Ada beberapa dampak negatif akibat penyalahgunaan narkoba pada remaja. Di antaranya, perubahan sikap pada diri remaja, perangai, dan kepribadian, serta perilaku menyimpang yang dilakukan. Karenanya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa mengkoordinasikan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba P4GN di lingkungan pendidikan. Kepala BNNK Sumbawa AKBP Huri Nugroho SHMH melaksanakan kegiatan kunjungan ke Pondok Modern Internasional atau PMI, Dea Malela Kabupaten Sumbawa dalam rangka koordinasi P4GN di lingkungan pendidikan. Pesantren Dea Malela ini berlokasi di Dusun Pemangong, Kecamatan Lenangguar, berjarak 40 km dari kota Sumbawa. Pesantren bertaraf dunia ini didirikan pada tahun 2015 oleh Muhammad Din Samsudin. Huri Nugroho disambut hangat oleh Direktur Pendidikan dan Pengajaran Dea Malela Ustadz Ahmad Nahid MPD dan beberapa pengurus lainnya seperti Akib Kabah Sarmadia SE selaku Direktur Hubungan Kerjasama, Roni Abdi Saban MPD Kepala Sekolah SMP Dea Malela, dan Harnem BSC Kepala Sekolah SMA Dea Malela. Koordinasi ini dimaksudkan agar pihak pesantren dapat bersinergi dengan BNNK Sumbawa dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, agar tercipta lingkungan pendidikan yang bersinar atau bersih narkoba. Dalam kesempatan itu, pihak pesantren mengajak Kepala BNNK Sumbawa mengelilingi lingkungan pesantren yang terletak di perbukitan dengan hawa yang sejuk. Santrinya berasal dari seluruh Indonesia, bahkan berasal dari negara Rusia. Tim media BNNK Sumbawa mengabarkan. Sahabat Aiso, keberadaan guru profesional merupakan salah satu pemenuhan standar proses dari standarisasi pendidikan. Terkait hal tersebut, guru wajib mempunyai kompetensi profesional yang memadai untuk menunjang tugas profesi itu sendiri.
Dalam upaya memenuhi tuntunan dan perkembangan iptek berbagai langkah, pembinaan dan pengembangan SMK telah dilakukan pemerintah, di antaranya peningkatan mutu dan kemampuan kualitas sumber daya manusia dalam bentuk peningkatan kemampuan tenaga guru kejuruan yang berkualitas sesuai standar kompetensi guru kejuruan. SMK Negeri 1 Kayangan bidang keahlian perikanan melakukan tindak lanjut MOU dengan PT Panen Berkat Sejahtera bersama yang bergerak di bidang budidaya udang untuk menyelenggarakan pengembangan provinsi guru kejuruannya melalui program guru magang. Kegiatan magang itu diikuti seorang guru produktif perikanan Putu Pandeniko Ardana SPI, berlangsung selama 7 hari di Dusun Pulur, Desa Labuhan Pandan, Sembelie, Kabupaten Lombok Timur. Kepala SMK Negeri 1 Kayangan, Sabri SPD MPD mengatakan, dengan adanya guru magang ini diharapkan terjadi peningkatan kemampuan tenaga pengajar sehingga dapat meningkatkan mutu tamatan SMK sesuai dengan harapan dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Asisten Manajer PT PBSB Arsad Pratama Simamora menjelaskan, program magang guru sangat bermanfaat untuk mengatasi kesenjangan antara kompetensi yang diajarkan di sekolah dengan kebutuhan industri dalam rangka meningkatkan profesionalitas guru. Kedepan pihaknya bisa bekerja sama membuka peluang usaha serta pembelajaran, pengembangan ilmu budidaya udang. Tim media SMK Negeri 1 Kayangan mengabarkan. Sahabat AISO, sebelum kita lanjut ke berita berikutnya, mari kita lihat video ucapan selamat atas dilaunchingnya program AISONet Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut cuplikannya. Selamat atas launchingnya program AISONet. Semoga semakin menginspirasi. Selamat atas launchingnya program AISONet. Semoga semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musin Fahroni, Sarjana Teknik Hortikultur SMK Negeri 2 Bilpan, mengucapkan selamat atas launchingnya AISONet. Semoga menginspirasi Indonesia. Salam Indonesia Merdeka. Selamat atas launchingnya program AISONet. Sukses! Selamat atas launchingnya program AISONet. Sukses! Kami mengucapkan selamat atas launchingnya AISONet. Semoga bisa menginspirasi Indonesia dan selamat untuk tim-tim kreatif AISONet. Selamat untuk launchingnya program AISONet. Semoga menginspirasi. Kepala SMK Negeri 120 Baya Sofian Hadi dari SMK Negeri 120. Saya Nur Anissa dari kelas 11 Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Kami dari kelas 10 Broadcasting dan Perfilman mengucapkan selamat kepada AISONet Dikbud NTB, Jendela Inspirasi Indonesia. Mengucapkan selamat atas diresmikannya AISONet Dikbud NTB, Jendela Inspirasi Indonesia. Mengucapkan selamat atas diresmikannya AISONet Dikbud NTB, Jendela Inspirasi Indonesia. Aku mengucapkan selamat telah diresmikan AISONet Dikbud NTB, Jendela Inspirasi Indonesia. Semoga selalu sukses dan selalu berjaya. Semoga semakin jaya. Semoga semakin sukses dan selalu jaya ke depannya. Tetap menginspirasi bagi Indonesia. Sahabat AISO, berbagai kegiatan dalam bulan Desember sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Di antaranya tentang sosialisasi penginputan nilai raport, sosialisasi edukasi, manajemen kesehatan dan kebersihan, menstruasi serta sosialisasi pembuatan pohon literasi. Sosialisasi penginputan nilai raport yang menggunakan aplikasi rapor SPP 2023 ini berlangsung pada tanggal 14 Desember 2022 di ruang komputer dihadiri oleh Kepala Sekolah dan Dewan Guru. Aplikasi berbasis web ini berfungsi sebagai manajemen penilaian yang komprehensif dan terpadu untuk menyusun laporan capaian kompetensi peserta didik, baik rapor intrakurikuler maupun rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada satuan pendidikan. Aplikasi ini digunakan pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK maupun SLB.
yang melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri atau IKM, sekolah penggerak maupun sekolah pusat keunggulan. Wakasek bidang kurikulum Ioman Budi Astawa SPD MM memaparkan perbedaan penginputan nilai rapot versi lama dan terbaru. Ada beberapa perbedaan dalam kurikulum 13, penilaian pada pengetahuan dan penilaian keterampilan, sedangkan di aplikasi rapot hanya nilai pengetahuan. Selain itu juga penilaian P3 dalam kurikulum 13 tidak muncul, sedangkan di aplikasi menjadi bagian dari penilaian. Demikian juga dengan kurikulum merdeka. Sehari sebelumnya, sosialisasi edukasi manajemen kesehatan dan kebersihan menstruasi atau MKMM dilakukan oleh Pokja PPAS Provinsi NTB bersama Dikbud NTB dan Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia atau YKMI. Kegiatan itu berlangsung atas dukungan UNICEF melalui aplikasi Oki dan dihadiri oleh 3 pengurus generasi remaja dan 44 siswi. Pengurus generasi remaja Lombok Utara Lalu Gede Ahmad Ghazali memaparkan tentang aplikasi Oki sebagai aplikasi pelacak menstruasi untuk memberitahu pentingnya manajemen kesehatan menstruasi dalam menjaga kesehatan reproduksi. Sedangkan di awal Desember ini, SMA Negeri 1 Tanjung juga mensosialisasikan pembuatan pohon literasi di dalam kelas masing-masing, diikuti oleh siswa-siswi kelas 11 dan 12. Pohon literasi dibuat dengan tujuan untuk mencatat histori buku yang telah dibaca dan ditulis di selembar daun yang berisi judul buku yang telah dibaca. Selain itu, di dalam pohon literasi siswa juga bisa menulis beberapa penggalan kalimat yang terdapat di dalam buku tersebut. Bahan yang diperlukan untuk membuat pohon literasi adalah kertas manila, kertas bupalo, gunting, lem, ranting kering, dan spidol. Manfaat pohon literasi bagi para siswa adalah meningkatkan jumlah kosakata yang dimiliki tiap siswa, meningkatkan kemampuan otak, menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, serta melatih ketajaman siswa dalam menangkap sesuatu informasi. Melatih kemampuan siswa dalam berpikir kritis, meningkatkan konsentrasi siswa, melatih siswa untuk bisa menulis dan merangkai kata. Berbagai kegiatan dalam bulan Desember sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, diantaranya tentang sosialisasi, penginputan nilai rapot, sosialisasi edukasi, manajemen kesehatan dan kebersihan menstruasi, serta sosialisasi pembuatan pohon literasi. Tim Media SMA Negeri 1 Tanjung mengabarkan. Sahabat AISO, sawah seluas 80 are di SMK Negeri 1 Sakra siap ditanami padi. Pada Senin 12 Desember 2022, siswa jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura atau ATPH terlihat sedang membajak sawah sebagai persiapan penanaman bibit padi yang telah disemai sejak sebulan yang lalu. Musim ini, jurusan ATPH menanam padi jenis Impari 33. Karena pada tahun sebelumnya, padi jenis ini sangat cocok ditanam pada musim hujan seperti ini. Hal tersebut terbukti dari hasil panen tahun lalu yang cukup bagus dan sesuai prediksi. Dibantu oleh beberapa pekerja dari luar, siswa jurusan ATPH melakukan penanaman padi mulai dari pembajakan, penyiapan bibit, sampai penanaman. Hanya butuh waktu 2 hari untuk dapat menyelesaikan penanaman tersebut, baik untuk membajakan maupun penanamannya. Mereka akan merawat padi yang telah ditanam dengan melakukan pemupukan maupun penyangan. Kegiatan ini termasuk ke dalam praktik pembelajaran produktif jurusan di bawah bimbingan Khairudin SP. Kegiatan ini merupakan pembelajaran langsung agar pemahaman siswa lebih mudah, juga dapat menambah wawasan siswa menjadi petani yang sesungguhnya. Tim Media SMK Negeri 1 Sakra mengabarkan. Sahabat AISO, melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi menjadi idaman setiap pelajar. Perguruan tinggi negeri maupun swasta memanfaatkannya untuk menawarkan kampus mereka kepada siswa yang akan mengakhiri masa belajarnya pada jenjang sekolah menengah atas. Salah satu sekolah yang menjadi tujuan adalah SMA Negeri 2 Mataram. Universitas Anwar Medika memperkenalkan kampusnya sekaligus memberi beasiswa kepada pelajar yang berprestasi.
di hadapan siswa kelas 12 MIPA 2 dan 12 IPS 3. Ketua Tim Universitas Anwar Medika Farida Anwar, MPH MM, menjelaskan sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES di bawah Yayasan Rumah Sakit Anwar Medika. Menurutnya, UAM tidak hanya membuka jurusan kesehatan saja, ada juga jurusan ekonomi dan bisnis sehingga membuka peluang siswa jurusan MIPA dan IPS untuk melanjutkan studinya. Sosialisasi itu berlangsung tanggal 14 Desember 2022 dan dihadiri juga oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Mataram, DRS Haji Arofik MM. Lebih lanjut, Farida menjelaskan, kampus yang terletak di Sidoarjo, Jawa Timur ini memiliki 4 rumah sakit, laboratorium, dan klinik. Sebagai lembaga pendidikan Universitas Anwar Medika menghasilkan lulusan yang berkompeten dengan wawasan kesehatan, mampu berwirausaha, serta berdaya saing di tingkat nasional dan internasional. Dengan demikian, belajar di Universitas Anwar Medika dapat membuka peluang bagi mahasiswa lulusannya untuk bekerja pada perusahaan dan yayasan yang dimilikinya. Juga dapat menjaring mahasiswa berprestasi untuk menjadi tenaga kerja profesional yang dapat membantu memajukan perusahaan. Di waktu yang sama, tempat berbeda, Mandalika Tourism Institute atau MTI mengadakan sosialisasi di SMK Negeri 1 Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Kepala SMK Negeri 1 Jerowaru, Azani Muzamil, mengatakan bahwa siswa atau siswi lulusan SMK Negeri 1 Jerowaru harus memulai menentukan arah tujuan ke depan. Salah satunya dengan melanjutkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi agar ilmu yang diraih semakin banyak, agar sesuai dengan tuntunan dunia industri dan dunia usaha. Sementara itu, Direktur MTI Ermando Broto memaparkan tentang fasilitas yang dimiliki, biaya yang diperlukan dan target yang ingin dicapai setelah lulus. Ia juga menjelaskan bahwa banyak alumni dari Mandalika Tourism Institute yang telah berkarir dan bekerja di hotel, kapal pesiar, dan lain sebagainya. Selain itu, banyak lulusannya yang berwirausaha mandiri seperti membuat usaha bakeri, makanan, dan minuman dan telah mendapatkan penghasilan mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Pada kesempatan itu, Ermando menyerahkan sertifikat praktik kerja lapangan yang telah diselesaikan oleh siswa atau siswi kelas 12 yang dilakukan beberapa bulan lalu dan diterima oleh Kepala SMK Negeri 1 Jerowaru. Tim Media SMA Negeri 2 Mataram dan SMK Negeri 1 Jerowaru mengabarkan. Sahabat Aiso, para siswa beserta guru dan kepala sekolah SMA Negeri 1 Batu Layar bersama 32 SMA dan SMK wilayah Lombok Barat dan Mataram melakukan kunjungan ke Museum Negeri Mataram pada hari Rabu 14 Desember yang lalu, sekaligus menyaksikan pameran temporer 2022. Masing-masing sekolah dibagi ke dalam beberapa hari kunjungan dengan sesi pagi dan sore. Hal ini bertujuan untuk menghindari penumpukan pengunjung dan mengupayakan situasi lebih kondusif. Kunjungan SMA Negeri 1 Batu Layar dipimpin Kepala Sekolah Muhammad Furqon bersama 20 siswa dan 30 guru pendamping. Dalam kunjungan ini, para siswa mendapatkan pengetahuan baru tentang sejarah dan cara pembuatan kain tradisional yang ada di NTB, termasuk jenis pakaian adat tradisional, destinasi wisata sejarah, perkembangan uang sebagai alat tukar jual beli zaman dahulu sampai sekarang. Selain itu, para siswa juga dapat mengetahui cara pengawetan hewan buas seperti buaya dan banyak lagi hal menarik lainnya. Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa sebagai generasi penerus bangsa agar mereka mengetahui sejarah dan budaya daerah di Nusa Tenggara Barat. Tim Media SMA Negeri 1 Batu Layar mengabarkan.